Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmatnya sehingga kita masih bisa bersua di tempat ini dalam ajang musabaqah tilawatil Quran yang ke-32 tingkat Kabupaten Pindrang. Tak lupa pula kami ucapkan selamat hari jadi Kabupaten Pindrang yang ke-62. Jayalah bumi Lasirang. Semoga dengan ajang ini dapat terlahir hafid-hafidhah, qori-qori'ah, da'i-da'iyah, bahkan dapat melahirkan pensyarah yang mampu menghamparkan permadani-permadani keislaman di masa yang akan datang. Salawat bersyair indah dan salam bernada anggun tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. John Naismith dan Patricia Kabutensi, sepasang prolog yang dapat mendeskripsikan kejadian pada abad ke-21. Di dalam bukunya Megatrend 2000 menjelaskan bahwa abad ke-21 merupakan abad perkembangan umat beragama, terutama agama Islam. Dapat kita saksikan bersama, lembaga-lembaga pendidikan Islam semakin menjamur, masjid-masjid semakin makmur, pengajian dan pengkajian tidak hanya sebatas forum dan podium, melainkan sudah merambah ke media-media cetak dan media elektronika. Hal ini patut kita syukuri dengan mengucap kalimat syukur Alhamdulillah. Namun sayangnya hadirin, kemajuan yang terjadi pada abad 21 ternyata anak-anak kerap kali menjadi korban eksploitasi. Kekerasan seksual terhadap anak seringkali terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Di samping itu, abad ke-21 juga melahirkan dekadensi moral yang kian merajalela. Hal ini membuat situasi dan kondisi di negeri kita ini berada pada fase kegentingan. Harus kita akui hadirin, tidak sedikit dari remaja dan generasi kita yang terjerumus dalam lembah kemaksiatan. Terlebih lagi, media-media massa di Indonesia yang memberitakan tentang begal, narkotika, pembunuhan, pemerkosaan, remaja mati akibat miras dan oplosan, bahkan gerakan terorisme yang menjadi menu harian. Kini, remaja dan generasi kita tidak lagi bermental pelopor, melainkan bermental pengekor yang kerjanya hanya molor. Kalau besar bisa menjadi biangnya koruptor. Hadirin, latar belakang inilah yang menggugah hati kami untuk membahas secara mendalam dan mencari solusi dan petuah yang tepat
sembari kami suguhkan soundtrack Al-Quran yang akan kami kemas secara rapi. Kami bahas secara mendalam dengan judul syarahan kami, Membangun Karakter Anak Bangsa Perspektif Al-Quran. Dengan landasan Al-Quran termaktub dalam surah An-Nisa ayat 9. Mari kita mendengarkan lantunan bunyi ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا sadida. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir akan kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat tersebut diawali dengan kalimat wal yakhsha. Kita kaji lebih mendalam secara semantik. Istimbatnya wal yakhsha adalah sigat amal. Kaidah mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Setiap kata perintah menunjukkan kewajiban. Ayat tersebut sangat erat kaitannya dengan surah At-Tahrim ayat 6 tentang hal mendidik anak. Menurut Syihabuddin Mahmud bin Abdullah Al-Husaini Al-Alusi, di dalam kitab Ruhul Ma'ani jilid ke-21 halaman 101 menjelaskan bahwa ketika ayat tersebut turun, Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami telah menjaga diri kami masing-masing. Lantas, bagaimanakah cara kami menjaga para ahli-ahli kami?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Laranglah mereka atas apa yang dilarang Allah kepadamu, dan perintahkanlah mereka atas apa yang diperintahkan Allah kepadamu." Olehnya itu hadirin, mulai saat ini Islam tidak lagi mengenal pemuda yang bermalas-malasan
Akan tetapi yang diinginkan oleh Islam ialah pemuda yang agresif, inovatif, produktif, dan progresif. Padahal hadirin, tokoh-tokoh dunia seperti Mahatma Gandhi telah memperingatkan tentang salah satu dari 7 dosa sosial yang paling fatal ialah education without character, pendidikan tanpa karakter dan moralitas. Bahkan pendidikan yang melahirkan manusia-manusia yang berkarakter telah lama didengung-dengungkan oleh Bapak Pandita Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan yang berpilar pada cipta, rasa, dan karsa. Dalam artian bahwa pendidikan tidak hanya sebatas ilmu pengetahuan, akan tetapi juga mengasah afeksi moral yang dapat melahirkan keuntungan pada umat manusia, juga termasuk di dalamnya pendidikan dalam keluarga. Jika sifat ini tidak tertanam pada generasi dan pemuda kita hadirin, maka kami yakin mereka bukan menjadi pelopor pembangunan, melainkan menjadi virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan menjadi penghancur pembangunan. Kiai Haji Hashim Asy'ari mengatakan, syubbanul yaum rijalul ghadi. Pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin di masa yang akan datang. Dapat kita pahami bersama hadirin bahwa jika pemuda kita rajin bekerja, ingin berusaha dan gemar beramal soleh, maka artinya menuju masa depan yang cerah menjanjikan. Akan tetapi jika pemuda dan remaja kita malas untuk bekerja, tidak mau beramal soleh, maka artinya menuju masa depan yang suram dan mengenaskan. Sebab al-kasalu la yata'amul asal, insan yang pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, melainkan akan tenggelam dalam pahitnya empedu. No gain without a pain. Tidak ada kemenangan tanpa lemah derita. Tidak ada kebahagiaan tanpa perjuangan dan pengorbanan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh bagi remaja dan generasi penerus bangsa, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala termaktub dalam surah Al-Kahfi ayat 13. Mari kita mendengarkan lantunan bunyi ayatnya. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sadaqallahul azim. Kami ceritakan kepadamu Muhammad sebuah kisah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Maha benar firman-Mu ya Allah, Lagi maha agung Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin wal hadirat sebangsa dan setanah air. Menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, di dalam kitab tafsirnya Jalalain jilid 3 halaman 9 menjelaskan maksudnya, bahwa dengan tegas pemuda Kahfi mengatakan akidahnya di atas asas ketauhidan kepada raja yang zalim. Ia mengatakan bahwa sungguh kami tidak akan menyembah Tuhan selain Allah. Bahkan mereka
telah memilih dengan tepat Gua Kahfi sebagai tempat persembunyian dan tempat pelarian dari fitnah dan kezaliman. Olehnya itu hadirin, sangatlah pantas apabila Allah Subhanahu wa taala menggambarkan profil-profil mereka di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana syair Arab mengatakan, laisal fata ma yaqulu kana abi lakinnal fata ma yaqulu nada. Tidaklah dikatakan seorang pemuda yang berani mengagung-agungkan bapak dan nenek moyangnya di masa yang lalu. Akan tetapi yang dikatakan seorang pemuda adalah seseorang yang berani mengacungkan tangannya, menyingsingkan lengan bajunya, seraya ia berkata bahwa inilah aku pemuda. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan dari uraian ini, dapat kita mengambil kesimpulan bahwa maju mundurnya suatu bangsa tergantung pada kondisi akhlak generasi. Olehnya itu, apabila akhlak dan generasinya baik, maka baik pula masa depan bangsanya. Sebagai pesan dari syarahan kami, wahai para generasi muda, hiduplah laksana ikan di lautan. Walaupun hidup di air tawar, mereka tetap. Walaupun hidup di air asin, mereka tetap tawar. Laksana menari mengikuti gendang, jangan larut dalam irama. Sebab kuat dan kokohnya keyakinanlah yang dapat menyelamatkan generasi muda kita dan mengantarkan ke prestasi yang gemilang di masa yang akan datang. Cukup sekian syarahan yang sempat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan kami akhiri dengan ucapan wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.